Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Royani, NPM 190318196 dari kelas E akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pokok bahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama ada pasar modal syariah, yang kedua ada karakteristik pasar modal syariah, yang ketiga ada kegiatan muamalah yang dilarang, dan yang terakhir ada produk dari pasar modal syariah. Sebelum mengetahui produk-produk dari pasar modal syariah, kita akan membahas pengertian dari pasar modal syariah itu sendiri. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini artinya setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu apakah ada bedanya pasar modal secara umum dengan pasar modal syariah? Nah, secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan kegiatan pasar modal pada umumnya. Tetapi ada beberapa karakteristik yang membedakan pasar modal secara umum dengan pasar modal syariah. Ya, di sini ada 5 karakteristik pasar modal syariah yang dapat membedakan dengan pasar modal secara umum. Yang pertama, yaitu mekanisme yang jelas. Dengan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam, maka dapat menghindarkan terjadinya prasangka buruk dari investor. Yang kedua, ada uang sebagai alat tukar nilai. Proses investasi di pasar modal syariah harus menggunakan mata uang yang sama, sehingga nilai tukarnya akan tetap sama. Yang ketiga, ada risiko kerugian cenderung rendah. Hal ini dapat terjadi karena investasi yang dilakukan pasar modal syariah dalam bentuk kerjasama, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Lalu di setiap transaksinya menggunakan akad. Akad ini perlu dilakukan supaya jual beli dilakukan secara jelas dan tidak ada yang merasa dibohongi atau dirugikan. Dan yang terpenting, investasinya halal. Seluruh kegiatan yang dilakukan di pasar modal syariah seperti penyertaan modal atau jual beli efek saham atau suku adalah halal, karena kegiatan tersebut termasuk dalam kelompok muamalah yang mengikuti prinsip syariah. Lalu ada kegiatan muamalah yang dilarang. Di sini ada 4 kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama, maisir. Maisir adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian, di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Lalu yang kedua ada riba. Riba adalah tambahan yang diberikan atas utang pokok dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Misalnya, seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain lalu meminta imbalan atas pinjaman yang ia berikan tersebut, misalnya sebesar 5%. Nah, 5% itulah yang disebut sebagai riba. Selanjutnya ada batil. Batil merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan rukun atau akadnya. Contohnya seperti pedagang buah yang menukar kantong buah pilihan pelanggan dengan kantong buah yang telah disiapkan sebelumnya, berisi beberapa buah-buahan busuk. Kantong buah tersebut ditukar saat pelanggan sedang lengah, sehingga kantong buah yang nantinya dibawa oleh pelanggan adalah kantong buah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bisa juga tentang kasus pedagang yang mengurangi timbangan. Lalu ada ihtikar. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat dalam jumlah banyak, lalu menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Contohnya seperti penimbunan masker medis pada awal virus COVID-19 menyebar di Indonesia. Pada saat itu, masker medis sangat langka beredar di pasaran. Ada pun yang menjual dengan harga ratusan ribu rupiah. Pemerintah mencurigai ada oknum yang sengaja menimbun masker medis demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu solusi yang diberikan pemerintah adalah menganjurkan masyarakat menggunakan masker kain, sehingga masker medis hanya difokuskan untuk tenaga medis, sehingga oknum yang telah menimbun masker pun mengalami kerugian. Selanjutnya ada 5 produk pasar modal syariah. Di antaranya efek syariah berupa saham, berupa suku, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estate syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.